Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Hellbound part yang ketiga. Part 3 atau part terakhir episode yang kelima dibuka dengan memperlihatkan Yongjae yang masih tak percaya dengan kejadian yang dilihatnya sebelumnya. Yongjae kemudian mencari tahu tentang Sodo, yaitu kartu nama milik Junwon sebelumnya. Ternyata Sodo adalah organisasi yang menyembunyikan kematian dari para manusia setelah terjadi demonstrasi. Setelah itu datang atasan Yongjae yang mengabarkan hilangnya Junwon akibat terlilit hutang. Kematian Junwon ternyata disamarkan oleh organisasi Sodo jika Junwon pergi kabur ke luar negeri. Yongjae yang mendengarkannya pun kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, para diaken atau pengurus agama baru sedang mewawancarai seseorang yang akan menjalani proses demonstrasi. Orang tersebut pun mengatakan jika hari ini dia akan menjalani demonstrasi tersebut. Lalu kita beralih ke gedung atau pusat tempat agama baru. Di sini mereka mempunyai ruangan khusus untuk menayangkan siaran langsung orang-orang yang akan menjalani demonstrasi. Pastor Kim sebagai pemimpin agama baru memiliki ciri khas berbeda dari Jinsho. Agama baru sekarang ini lebih condong ke arah merendahkan seseorang dan menghinanya sebagai pendosa. Hal inilah yang membuat sebagian orang tak menyukai agama baru, dan kemudian proses demonstrasi pun dimulai. Beberapa makhluk utusan neraka mulai muncul dan mengajar orang tersebut hingga babak belur. Di sisi lain, Pastor Kim malah menjadikan siaran tersebut sebagai ajang menghasilkan uang. Setelah beberapa saat, roh orang tersebut pun dibawa ke neraka. Kemudian kita diperlihatkan Yongjae yang sedang menuju ke tempat organisasi Sodo berada. Saat tiba di salah satu ruangan, Yongjae tiba-tiba dibawa masuk oleh beberapa anggota Sodo. Lalu kita beralih ke Pastor Kim yang melihat rekaman wawancara orang sebelumnya. Di rekaman tersebut, orang itu mengatakan jika organisasi Sodo membantu para penerima titah agar kematiannya tak diketahui oleh para agama baru. Kembali ke Yongjae, di sini pengurus Sodo mengatakan jika kematian seseorang adalah hak pribadi mereka dan agama baru hanya memanfaatkan hal tersebut. Agama baru saat ini lebih merendahkan martabat keluarga para penerima titah sebagai keluarga pendosa. Dan itulah tujuan organisasi Sodo, untuk membantu para penerima titah untuk menjaga rahasia kematiannya. Yongjae kemudian menunjukkan rekaman anaknya yang telah menerima titah beberapa hari yang lalu. Yongjae meminta tolong kepada pengurus Sodo untuk membantunya. Yongjae pun diajak untuk menemui pemimpin dari Sodo. Di sisi lain, Pastor Kim sedang menyelidiki tentang kasus demonstrasi seseorang yang menghilang akhir-akhir ini. Pastor Kim pun kemudian menyerahkan wewenangnya kepada Diaken Yuji untuk mengurus semua masalah yang sedang terjadi saat ini. Dan kemudian para diaken atau pengurus agama baru pun dibubarkan dari ruangan tersebut. Kembali ke Yongjae, di sini dia dibawa oleh pengurus Sodo menuju ke tempat pemimpin mereka berada. Saat sudah tiba, ternyata pemimpin tersebut adalah Min Hae-jin. Ternyata Min Hae-jin masih hidup setelah tragedi beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita diperlihatkan salah seorang anggota Sodo yang baru pulang dari pekerjaannya. Saat tiba di rumahnya, dia diserang oleh para arrowhead atau pengikut dari agama baru. Di sisi lain, Diaken Yuji dan partnernya sedang menunggu informasi mengenai keberadaan anggota Sodo. Beralih ke Min Hae-jin, di sini dia menjelaskan jika bayi baru lahir harusnya tak memiliki dosa, dan inilah kesempatan mereka untuk membuktikan jika agama baru pembohong. Sebab agama baru percaya jika penerima titah adalah para pendosa, sedangkan bayi yang baru lahir jelas tak memiliki dosa.
Min Hae-jin kemudian memohon agar anak Young-jae dijadikan subjek siaran langsung saat demonstrasinya dimulai. Sebab jika hal ini diketahui oleh pengurus agama baru, maka mereka akan menyembunyikan demonstrasi anak dari Young-jae, sebab kebohongan agama baru yang sok tahu akan terbongkar oleh publik. Young-jae pun pergi dari sana dan akan memikirkannya lagi. Di sisi yang berbeda, salah satu anggota Sodo yang tertangkap oleh Arrowhead akhirnya membuka suara tentang keberadaan dari para pengurus Sodo. Kembali ke Young-jae, di sini dia pun berencana untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat ingin pergi, pengurus Sodo sebelumnya bercerita jika anaknya dahulunya juga menerima titah secara mendadak. Saat itu, anaknya menerima titah jika dia akan masuk neraka dalam 30 detik lagi. Padahal, anaknya tak pernah melakukan dosa apapun. Pada kejadian tersebut, pengurus Sodo ini mengalami kesedihan atas kematian anaknya. Semenjak kejadian itu, dia merasa jika penerima titah tak semuanya adalah seorang pendosa. Setelah itu, pengurus Sodo itu pun berencana pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia ditabrak oleh para Arrowhead atau kelompok agama baru. Di sana, dia disiksa dan dibius untuk dibawa ke suatu tempat. Di sisi lain, Young-jae berusaha berkomunikasi dengan istrinya tentang kesepakatan yang akan terjadi oleh anaknya. Kemudian terlihat pengurus Sodo yang diikat di suatu ruangan. Tak hanya diikat, dia pun juga dimasukkan ke peti pembakaran mayat dan dibakar secara hidup-hidup. Di sisi yang berbeda, sebagian besar kelompok agama baru berusaha menangkap dan mendatangi keberadaan dari Min Hae-jin berada. Min Hae-jin pun kemudian melarikan diri dari tempat tersebut. Di tengah pelarian, dia berhasil melumpuhkan Deaken Yuji dan partnernya, dan dia pun pergi dari sana. Esok paginya, terlihat mayat pengurus Sodo sebelumnya yang tergantung di tengah jalan. Di dalam kantor, Young-jae dihubungi oleh Min Hae-jin jika jangan meninggalkan anaknya sendirian. Young-jae pun menghubungi istrinya, dan benar saja istrinya akan menuju ke agama baru untuk menanyakan kenapa anaknya menerima titah. Dan episode kelima pun berakhir. Lanjut ke episode ke-6, di sini Sohyun bertemu dengan Deaken Fuji sebagai orang yang akan menerima masalah dari Sohyun. Sohyun memperlihatkan rekaman video tentang anaknya yang menerima titah. Seketika Deaken Fuji pun terdiam. Sohyun juga dihubungi Young-jae berkali-kali, akan tetapi dia mematikan teleponnya. Di sisi lain, Young-jae dan Min Hae-jin kini berencana pergi ke gedung atau pusat agama baru berada. Sebab jika terlambat, anak Young-jae akan disembunyikan oleh para anggota agama baru. Benar saja, di ruangan gedung agama baru, Sohyun diserang oleh beberapa orang yang akan mengambil anaknya. Untungnya, Young-jae dan Min Hae-jin telah tiba tepat waktu. Perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Sohyun berusaha menghentikan seseorang yang akan membawa anaknya pergi. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun berencana kabur dari gedung agama baru tersebut. Min Hae-jin pun berhasil lolos dari tempat tersebut. Min Hae-jin kemudian membawa Young-jae dan Sohyun menuju ke tempat tinggal teman dekat Min Hae-jin berada. Min Hae-jin kemudian masuk ke dalam salah satu kamar apartemen milik temannya. Di sana dia disambut baik oleh orang tersebut. Dia adalah orang yang sering menyiarkan berita serta penggila agama baru atau Arrowhead. Tetapi dia keluar dari kelompok Arrowhead setelah menerima titah. Dia beranggapan jika agama baru tak menjamin seseorang tak menerima titah. Min Hae-jin kemudian menyiarkan secara langsung tentang proses demonstrasi bayi tak berdosa besok malam. Min Hae-jin juga mengatakan jika agama baru adalah seorang pembohong. Di sisi lain, Pastor Kim yang melihat hal tersebut pun merasa panik. Para Deaken mencoba mencari solusi untuk masalah tersebut. Pagi harinya, teman Min Hae-jin berencana pergi ke suatu tempat. Ternyata dia adalah orang yang sebelumnya melakukan live streaming atas berita-berita yang lagi viral. Akan tetapi, dia berhenti menjadi Arrowhead setelah menerima titah dari makhluk utusan neraka. Kembali ke masa sekarang, di sini dia menghubungi Pastor Kim dan mengatakan jika Min Hae-jin ada di rumahnya. Dan dia juga bercerita tentang masalah yang sedang terjadi. Dia mengatakan jika dirinya mengikuti seluruh ajaran agama baru. Akan tetapi kenapa dirinya mendapatkan titah atau informasi kematiannya.
Pastur Kim yang mengetahui hal tersebut tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, sebab ini kesempatannya untuk menggagalkan rencana dari Min Hae-jin. Pastur Kim berhasil memanipulasi teman dari Min Hae-jin tersebut. Sebelum pergi, teman Min Hae-jin melemparkan ponselnya untuk menghilangkan jejak. Pastur Kim pun dengan penuh semangat menyuruh para diagennya untuk melacak keberadaan orang tersebut. Kembali ke Min Hae-jin, di sini dia sedang menunggu anggota Sodonya yang tak kunjung datang. Yongjae pun menawarkan dirinya untuk mengecek ke area parkiran. Saat tiba di suatu lorong, dia melihat anggota Sodo yang mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya. Ternyata semua ini adalah ulah teman Min Hae-jin yang berhasil terpengaruh oleh manipulasi dari Pastur Kim sebelumnya. Orang itu pun berencana membunuh bayi dari Yongjae agar demonstrasi bayi tersebut gagal disiarkan. Dengan begitu, kebohongan agama baru tak akan terbongkar. Min Hae-jin pun berusaha melindungi bayi tersebut dan menyuruh Sohyun untuk pergi dari ruangan apartemen tersebut. Kekacauan tersebut pun membuat seluruh penghuni apartemen keluar dari ruangan. Sohyun kemudian mengatakan jika bayinya yang tak berdosa akan menjalani proses demonstrasi. Salah satu warga tersebut pun merekam hal tersebut. Min Hae-jin yang berhasil melumpuhkan temannya kini berencana menyusul Sohyun. Di luar apartemen, makhluk utusan neraka pun muncul untuk mengambil jiwa anak dari Sohyun dan Yongjae. Sohyun yang tak tega pun berusaha menyelamatkan anaknya dengan dibantu Yongjae. Mereka berdua pun harus melawan serangan dari makhluk utusan neraka tersebut. Dan saat terdesak, mereka bertiga pun berpelukan. Dan makhluk utusan dari neraka itu pun mengambil roh mereka semua. Seluruh warga yang menyaksikannya pun merasa tak percaya dengan hal tersebut. Anehnya, anak dari Sohyun dan Yongjae yang menerima titah ternyata masih hidup. Di sisi lain, teman Min Hae-jin pun berusaha membunuh bayi tersebut. Akan tetapi, Min Hae-jin berhasil menggagalkan rencananya. Dan saat dia ingin membunuh Min Hae-jin, demonstrasinya pun kini tiba. Dia kemudian didatangi makhluk dari neraka dan diajar hingga babak belur. Setelah itu, rohnya pun dibawa ke neraka. Min Hae-jin kemudian mengambil anak dari Sohyun dan Yongjae untuk membawanya pergi dari sana. Kemudian terlihat Diaken Fuji yang tiba di tempat tersebut. Salah satu warga mengatakan jika agama baru pembohong, sebab mana mungkin bayi baru lahir adalah pendosa. Agama baru bukan amanah dari Tuhan, tetapi hanya buatan manusia. Diaken Fuji yang mendengarkannya pun mengajar kakek tua tersebut hingga tewas. Polisi pun kini tak memihak agama baru lagi, dan polisi pun menangkap Diaken Fuji karena tindak kekerasan. Di sisi lain, Min Hae-jin berencana pergi dari tempat tersebut. Dia pun menaiki taksi untuk pergi dari sana. Di dalam taksi, seseorang mengatakan jika urusan dunia adalah urusan manusia sendiri dan manusia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Min Hae-jin pun terkejut dengan ucapan orang tersebut. Sebelum part 3 berakhir, kita diperlihatkan jasad-jasad tengkorak dari Park Jung-ja sebelumnya yang tiba-tiba berubah kembali menjadi manusia. Dan Hellbound season yang pertama pun berakhir.